Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, banyak rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang para sahabat Danis Baik, apa kabar? Mudah-mudahan rekan-rekan beserta keluarga sehat walafiat dan diberikan suatu nikmat yang banyak oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Tuhan Yang Maha Kuasa itu Maha Pengasih dan Penyayang. Pada kali ini Danis Baik kembali menjumpai semuanya karena saya kangen untuk menyampaikan sesuatu kepada teman-teman semua. Pada beberapa waktu yang lalu ya, saya mendengar berita ini sudah peristiwa yang udah agak lama. Itu teman saya mendapatkan suatu kecelakaan ya, kecelakaan bersepeda, bukan karena beliau itu tidak hati-hati, tapi karena dilanggar atau ditabrak oleh mobil. Inilah saya akhirnya sangat prihatin sekali, dan akhirnya dia masuk rumah sakit ya lumayan ya itu luka-luka dan ada ya mungkin dioperasi itu. Jadi demikianlah keadaannya juga ya. Saya juga mengalami hal yang sama, begitu juga ada yang meninggal, dan banyaklah contoh-contoh yang lain yang betapa bersepeda itu memang perlu berhati-hati, karena di mana-mana itu mengintai ya suatu apa istilahnya risiko kecelakaan, terutama di kota-kota besar ya, contohnya Jakarta yang lalu lintasnya ya agak ini maaf aja agak ganas. Kita perlu berhati-hati, dan memang untuk di Jakarta mungkin juga kota-kota besar yang lainnya ya tidak begitu ramah untuk pegoes ya, untuk penunggang sepeda. Jadi kita akan bersatu dengan kendaraan lainnya yang begitu cepat lajunya, jalannya lebih cepat. Teman-teman, kembali kepada sepeda ya, saya akan membahas sesuatu yang kembali lagi saya anggap menarik. Mudah-mudahan teman-teman juga tertarik untuk melihatnya. Jadi mengenai ini teman-teman, mengenai kecepatan. Tadi ada saya singgung juga kecepatan ya. Kecepatan itu sepeda ya paling road di keliling ya dari ujung Senayan sampai Monas ya, paling kalau dalam keadaan sepi ya paling maksimal 45 kali. Itu ya sudah cepat ya. Tapi kembali lagi ya, kecepatan sepeda ini memang menjadi dambaan kita semua, karena dengan cepat itu akan bertambah singkat waktunya ya untuk mencapai suatu tujuan. Tidak terlepas juga tentunya ya yang didambakan itu sepeda road atau sepeda balap ini yang mementingkan kecepatan. Jadi tidak terlepas juga untuk sepeda-sepeda yang lainnya, sepeda MTB sekalipun, sepeda gravel, sepeda touring, sepeda mini velo, dan lain juga memang mendambakan kecepatan, tapi tidak begitu fokus kepada kecepatan. Nah, kembali kepada kecepatan sepeda, ini ada hal-hal yang menarik untuk kita bahas bersama. Contohnya sepeda balap, saya juga senang ya kepada sepeda balap, tapi saya lebih suka ya yang stangnya itu yang rata atau race bar. Contohnya ini teman-teman, sepeda ini semua desainnya itu memang sepeda desain untuk sepeda frame road ya, bannya semuanya itu ya menggunakan komponen road demikian rupa. Tapi saya memilih yang race bar seperti ini, kayaknya lebih santai. Oke teman-teman,
mengenai kecepatan ya dan keringanan goes itu ada dua objek atau dua aspek yang saling bertentangan ya. Keringanan goes dan kecepatan ya, atau ya begitulah, itu ada dua hal yang bertentangan. Nah, gimana kita cara mendekatinya untuk memperoleh kecepatan ini dengan goes yang ringan? Nah, inilah suatu hal yang kontradiktif yang akan kita satukan bersama. Bagi teman-teman yang tentunya memiliki sepeda balap yang harganya agak lumayan, itu tidak terlalu memikirkan lah ya, karena semua memang didesain untuk nyaman semuanya. Komponen dua ringan, frame-nya ringan, semuanya itu udah didesain untuk kita tinggal terima saja kondisinya sepeda itu memang siap untuk dipakai. Tapi bagi teman-teman yang barangkali menyukai upgrade ya dari sepeda yang tadinya grade komponennya kurang, ditingkatkan, forknya agak berat, ditingkatkan jadi lebih ringan dan lain-lain, ini tentunya menjadi satu tantangan untuk mengupgrade ya. Jadi terkait dengan judul ini, begitu juga teman-teman yang ingin memiliki sepeda touring yang bisa lebih ringan di goes dan cepat jalannya. Nah, ini juga menjadi suatu tantangan, dan kali ini objeknya ya seperti itu. Teman-teman perlu mengetahui bahwa antara kecepatan dan ringan goes itu ada hubungannya dengan hambatan. Nah, inilah ya, apa kira-kira yang menghambat kecepatan itu yang ada di sepeda dan lingkungannya dan jalannya dan sekitarnya itu. Jadi kita perlu menghubungkan dengan hambatan yang menyebabkan kita berat ngegoes ya, atau menjadikan sepeda itu diperlambat ya karena beban, karena faktor internalnya. Jadi ada dua teman-teman mengenai hambatan itu. Ada pertama hambatan yang sifatnya eksternal, dua hambatan sepeda yang sifatnya internal. Nah, hambatan sepeda yang eksternal itu tidak kita bisa hindari. Ya contohnya tanjakan atau jalan rolling. Dan yang kedua hambatan angin. Nah, inilah dua variabel atau dua aspek atau dua parameter yang tidak kita bisa hindari. Ini harus kita perhatikan ya, bahwa ini nggak bisa dikotak-kutik. Ya, jadi nilainya juga cukup besar dari semua hambatan ya, eksternal dan eksternal. Jadi terkomposisi untuk hambatan eksternal, terutama angin ya. Angin itu nilainya 43% teman-teman dari semua hambatan yang ada di sepeda gitu loh. Jadi ini terus terang aja besar nilainya. Jadi saya ngerasakan juga kalau saya goes dalam kondisi berangin, nah itu terasa berat. Memang betul ya. Itu hambatannya besar juga. Yang kedua adalah hambatan eksternal adalah kalau kita nanjak. Itu karena gaya gravitasi sangat tanjak. Nah, ini juga nilainya besar juga ya. Tadi 43% ya, kalau hambatan yang sifatnya gravitasi ya tanjakan itu komposisinya tuh sampai 38% teman-teman. Nah ini kita abaikan saja karena ini tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu adalah hambatan internal. Nah, inilah bagaimana kita mengetahui hambatan internal itu dengan sedikit ilmiah dan berdasarkan referensi yang telah saya peroleh ya dari berbagai sumber. Nah, jadi pada kali ini judulnya adalah meningkatkan kecepatan sepeda perlu persen komposisi hambatan internalnya. Nah, inilah judulnya. Jadi dengan judul itu kita upgrade dan maintenance-nya atau perawatannya itu apa saja. Ya, perawatannya umum lah. Kalau upgrade-nya ini teman-teman nih. Jadi kita harus mengerti betul presentasi daripada komposisi hambatan internal. Nah, inilah. Oke, jadi ini suatu hal yang menarik ya. Dengan tahu komposisi persen hambatan internal, kita akan tahu apa saja yang menjadi prioritas ya dari upgrade itu sendiri. Oke, ini saya tidak uraikan masalahnya teknis dengan berbicara karena ini agak kompleks dan perlu lebih fokus lah ya. Ini akan saya sampaikan dengan materi presentasi. Nah, jadi dengan materi presentasi ini mudah-mudahan teman-teman bisa lebih terbuka lah ya
apa istilahnya tuh wawasannya, dan kita bisa mengetahui dengan pas dan tepat mengenai persen komposisi dari hambatan internal sepeda. Saya akan membawakan presentasi yang telah disampaikan judulnya di pengantar, yaitu meningkatkan laju sepeda perlu persen komposisi hambatan internalnya. Nah, ini judulnya, ini bertujuan untuk mengetahui kita cara upgrade dan perawatannya itu apa saja. Dan kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, inilah di sini nanti secara keseluruhan ada gambaran dan presentasi komposisi hambatan internal sepeda. Ini kita hanya konsentrasi fokus kepada hambatan internal sepeda yang terdiri dari hambatan inersia ya, yang berupa hambatan massa dan momen inersia, kemudian hambatan gulir ya, yang berupa hambatan gulir di roda sepeda, kemudian yang ketiga hambatan mekanis, yaitu berupa hambatan di hub, free hub, dan drivetrain. Ini sekedar gambaran aja ya. Jadi hambatan inersia itu adalah hambatan dari massa ya yang ada di sepeda ya dan pegawainya. Kemudian yang momen inersia itu adalah hambatan yang terjadi di roda sepeda. Nah ini. Kemudian hambatan gulir itu adalah hambatan yang terjadi di roda sepeda karena gesekan dengan permukaan jalan yang tergantung dari kekasaran permukaan jalan dan dari karakteristik dan tekanan bannya itu sendiri. Kemudian hambatan mekanis ini adalah hambatan dari komponen yang berputar yang ada di drivetrain, begitu juga yang ada di hub dan free hub. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya. Nah inilah gambaran kesemua ya dari hambatan inersia, gulir, dan mekanis yang menahan laju sepeda. Jadi andai kata kita mengendarai sepeda, kecepatan sepeda ini dapat diperoleh dengan tenaga kayu ya atau daya yang lebih besar dari hambatan internal sepeda maupun hambatan eksternal ya yang ada di tanjakan contohnya ya, begitu juga yang ada di hambatan angin ya, itu diantaranya ya. Nah ini gambaran kesemuanya ya. Jadi kita satu-satu ya menunjukkan di mana letaknya hambatan inersia, gulir, dan mekanis yang menahan laju sepeda. Pertama-tama adalah di sini adalah hambatan mengenai massa inersia ya. Massa inersia dari sepeda ya. Ini ya massa inersia itu yaitu yang terdiri dari berat ya, berat seluruh sepeda dan rodanya dan juga pegawainya di sini. Jadi suatu benda yaitu mempunyai massa inersia itu suatu massa yang tetap dia akan berdiam ya atau bergerak lurus beraturan tanpa pengaruh sebelum ada pengaruh dari gaya-gaya yang di luar ya sepeda atau di luar benda itu sendiri. Jadi hambatan inersia, massa inersia ini adalah dari sepeda dan pegawainya. Ini seperti ini ya. Kemudian di sini ada massa 1B ya, tetap ya. Hambatan dari inersia untuk yang ada di roda, yaitu hambatan momen puntir di sini. Momen puntir ini ya, hambatannya ini dari hambatan berat roda ya, yang akan berputar. Di sini ya ada di roda depan dan roda belakang. Jadi setiap kita akan berakselerasi ya, itu ada hambatan dari massa inersia ya, yang tetap bertahan ya, dan hambatan roda yang tetap diam. Jadi contohnya pada saat sepeda akan bergerak dari keadaan diam dan pemerah ke keadaan meluncur ke kecepatan tertentu. Dia massa dari sepeda ini dan pegawainya ini akan tetap bertahan teman-teman. Begitu juga rodanya akan tetap bertahan diam rodanya itu. Nah pada saat dia berakselerasi, massanya menahan, rodanya juga menahan. Massanya berusaha untuk tetap diam dan rodanya juga berusaha untuk tetap tidak berputar. Itulah. Jadi hambatan inersia itu dari massanya dan hambatan momen inersia itu dari rodanya teman-teman. Hambatan inersia ini juga terjadi pada sepeda ya yang bergerak yang telah memiliki kecepatan tertentu yang akan dipercepat ya dari kecepatan tertentu ke kecepatan lebih cepat lagi. Itu juga terjadi.
hambatan inersia ya, hambatan inersia ya ini ya sini, dan hambatan momen inersia dari kedua rodanya. Nah kemudian yang kedua itu hambatan gulir roda, ini ada di kedua rodanya. Itu hambatan gulir ya, hambatan yang terjadi karena gesekan roda dan permukaan jalan ini terjadi ya. Karena permukaan jalannya kasar, hambatan makin besar. Begitu juga ban yang kasar dan tekanannya kurang juga akan makin besar roda hambatan gulirnya dari sepeda ya. Dia akan bergerak menahan sepeda untuk melaju ke depan. Oke, yang kedua, yang ketiga adalah hambatan dari ini, dari free hub ya, dari free hub dan hub ini, hub dan free hub ini, yaitu hambatan yang ada di komponen sepeda teman-teman ini ya. Kemudian yang ketiga B di sini juga hambatan terjadi di rantai dan puli RD ini ya, di sini. Ini juga sama teman-teman ya. Ini hambatan dari benda yang berputar atau mekanisme putar di komponen sepeda ini, di rantai sepeda dan puli di sini. Kemudian yang C di sini juga ini sama ya, di hambatan dari bantalan daripada di sini bantalan dari crank, itu bottom bracket. Di sini juga terjadi hambatan yang menahan gerak crank berputar, adanya di bottom bracket. Kemudian yang terakhir teman-teman ya, hambatan di pedal. Nah ini juga nih, pedal pada saat berputar di sini ada bushing atau bearing ya, yang menahan gerak pedal berputar ini, sehingga di sini juga ada hambatan pedal. Oke teman-teman ya, di sini ada 3 ya, hambatan inersia tadi ya untuk mengasahnya ya, dan rodanya yang berputar ya, hambatan gulir ya, hambatan yang menahan roda bergerak ke depan berputar karena gaya gesekan ya dalam permukaan jalan, dan hambatan mekanis ya yang terjadi dari seluruh komponen sepeda tadi di sini ya. Oke, selanjutnya ini. Nah, kita juga perlu mengetahui ini teman-teman, komposisi hambatan inersia, gulir dan mekanis sepeda. Mengapa kita perlu mengetahui ya semua ini dalam persen komposisi ya, untuk mengetahui mana yang paling besar di antara ini semua. Oke ya. Nah, di sini berguna untuk sebagai kunci ya, kunci untuk meningkatkan kecepatan sepeda ya. Nah, ini kunci meningkatkan sepeda itu mengurangi semua hambatan yang ada di sepeda, hambatan internal ya, dengan mengurangi hambatan inersia ya, hambatan gulir dan hambatan mekanis dari sepeda itu sendiri. Nah, di sinilah komposisinya teman-teman ya. Di sini ada kita uraikan rincian hambatan internal sepeda. Pertama-tama yang paling besar teman-teman di sini adalah hambatan inersia. Nilainya 42% di sini nih, teman-teman ya. Jadi terdiri dari hambatan massa inersia yang tadi teman-teman ya. Massa inersia sepeda dan penggoesnya ya, massanya atau beratnya ya. Dan momen inersia dari roda yang berputar nih sepedanya. Ini juga momen inersia ini dari massanya teman-teman. Massa rodanya. Ini yang paling besar nilainya 42%. Kemudian yang terbesar yang kedua adalah hambatan gulir ini ya. Hambatan gulir ini nilainya 35% ya. Yang ada di roda sepeda ini. Nah, nilainya 35% ini di sini ya. Nah, hambatan gulir ini ya terjadi ya karena hambatan gesekan ya. Gesekan dari roda ke permukaan jalan ini. Jadi roda itu akan tertahan tergantung dari kekasaran permukaan jalan dan karakteristik dan tekanan ban sepedanya. Nah, yang terakhir teman-teman ini yang terdiri dari seluruh hambatan mekanis yang ada ini ya di komponen sepeda nih ya. Ini terdiri dari hambatan hub dan free hub ini ya, nih hub dan free hub, dan kelompok daripada hambatan drivetrain ini, yaitu hambatan rantai ya, hambatan rantai dan puli, hambatan bottom bracket, dan hambatan pedal. Oke, kita uraikan satu-satu ya. Untuk hambatan hub dan free hub ini nilainya 3,3% ini ya, 3% ini ya, itu adalah hambatan di hub dan free hub. Nah, sisanya ini ya merupakan hambatan drivetrain, nilainya 19,7 ya persen, terdiri dari hambatan
13,8% hambatan rantai dan puli RD ini. Hambatan rantai dan puli RD ini ya. Kemudian 3,4% hambatan bottom bracket. Nah ini 3C ya, ini hambatan bottom bracket sini. Kemudian yang terakhir di sini 3D ini 2,5% itu hambatan pedal. Hambatan pedal dari sini. Oke teman-teman, ini telah kita tahu komposisinya. Nah dengan adanya komposisi persen, kita bisa lebih fokus ya atau concern kepada apa yang harus didahulukan ya untuk mengurangi hambatan internal di seluruh unit sepeda kita. Oke, selanjutnya. Nah ini adalah penjelasan hambatan inersia, gulir, dan mekanis dari sepeda dan bagaimana cara memperkecilnya. Nah ini, yang pertama adalah kita bahas mengenai hambatan massa dan momen inersia. Yang tadi teman-teman ya, di porsinya yang terbesar. Nah ini terjadi ya, hambatan massa dan momen inersia ini hanya terjadi pada saat sepeda dipercepat teman-teman. Atau sepeda setelah dari dipercepat ya. Contohnya sepeda adalah dari keadaan diam ke keadaan kecepatan tertentu di lampu merah ya. Kemudian sepeda dalam keadaan kecepatan tertentu akan dipercepat lagi. Ini juga akan menghasilkan atau akan terhambat ya dengan adanya hambatan massa dan momen inersia. Nah ini teman-teman ya, kita concern di sini hanya untuk sepeda yang dipercepat ini dengan adanya percepatan sepeda. Andai kata sepeda stabil, tidak ada percepatan ya, dia bergerak lurus ya dengan kecepatan konstan, tidak ada ini hambatan massa dan momen inersia ini. Tapi kan kita naik sepeda itu tidak stabil teman-teman ya. Kadang-kadang pelan, kadang-kadang cepat. Nah, pada saat pelan ke keadaan dipercepat, inilah akan terbebani kita ya dengan hambatan massa dan momen inersia ini. Nah ini, kita akan terbebani dengan hambatan momen inersia. Nah yang pertama kita uraikan ya, itu adalah hambatan massa inersia. Definisinya ya, adalah hambatan massa sepeda atau gaya inersia yang selalu menahan kecepatan tetap konstan saat dipercepat ini. Ya, jadi dia akan menahan dari sepeda diam ya, atau sepeda kecepatan konstan pada saat dipercepat ini. Inilah kondisinya ya, hanya terjadi sekali-sekali pada saat adanya percepatan sepeda. Nah, porsinya itu nilainya dari hambatan inersia, seluruh hambatan inersia ini untuk hambatan massa inersia ini 42%. Jadi hambatan inersia dan momen inersia ini ya ini akan terkomposisi teman-teman, sama-sama masuk dalam hambatan inersia. Jadi hambatan massa inersia ini bervariabel ya, ada terpresentasi yang naik turun ya di total 42% ini. Kemudian di sini ada rumusnya teman-teman, gaya inersia ya atau F inersia ini ya, F inersia yang ini ya, gaya inersia ini ya adalah massa inersia dikali dengan percepatan. Massa inersia itulah adalah massa sepeda dan pegoes ya, ini sepeda dan pegoes ya, dan percepatannya adalah ini teman-teman ya, andai kata dipercepat ini adalah terhadap gaya yang menahan nih, gaya yang menahan ini berupa hambatan inersia. Jadi gaya yang melawan percepatan ini ya, di sini adalah massa kali percepatannya. Kemudian gimana cara kita memperkecil ini? Jadi dengan mengurangi ini teman-teman, kita dengan mengurangi berat sepeda ini dan berat daripada pegoes ini. Jadi kita mengurangi massa sepeda dan pegoes. Kalau pegoes ya kita konstan teman-teman ya. Ya yang berat, yang gemuk dan yang agak kurus ya konstan ya, kita hanya bisa mengurangi massa sepeda. Keseluruhan sepeda beserta dengan rodanya ini. Kemudian berlanjut ke hambatan momen inersia. Nah ini definisinya ya. Jadi adalah hambatan massa roda yang selalu menahan putarannya agar selalu tetap. Jadi pada saat roda ya dalam keadaan diam ke keadaan dipercepat, ini juga dia melawan teman-teman, melawan melawan perputaran ke arah depan. Dia menghambat teman-teman ya. Hambatannya itu ke arah belakang dia. Ya, jadi ada namanya hambatan momen inersia roda ke arah belakang nih. Ya, oke, seperti ini ya, yang menahan putaran roda. Nah,
porsinya itu tadi telah saya sebutkan ini terkomposisi antara massa inersia dan momen inersia ya. Tergantung dari kecepatannya, tergantung dari percepatan sepedanya ini. Ya, ini juga bervariasi ya. Istilahnya porsinya dari 42% ini. Oke, nih rumusnya teman-teman. Jadi momen inersia itu ya adalah ya ini. Jadi momen inersia ini adalah gayanya ya. Gaya momen inersia itu adalah setengah ya mv ya. Jadi gerakan dari massa daripada benda yang berputar ya kali dengan r kuadrat kali dengan jari kuadrat. Jadi Wm adalah massa kedua roda ya, massa kedua roda ini ya. Tapi kalau dikata kita di sini jadi setengahnya teman-teman ya, setengah massanya massa roda ini ya, massa roda ini ya dikali dengan r kuadrat. Nih. Oke, ini dia. Oke, jadi dari jari-jari ini, jari-jari konsentrasi dari roda ini yang adanya ya sekitar di daerah ban sinilah ya. Gimana cara memperkecil hambatan massa ini? Ya itu dengan mengurangi roda atau wheel set sepeda ini. Oke teman-teman ya, kita ada dua hambatan di sini ya, hambatan massa inersia dan hambatan dari momen inersia seperti ini. Oke teman-teman, kita berlanjut ke ini, ke selanjutnya hambatan gulir roda. Nah inilah hambatan gulir roda ini ya, nilainya 35% ya, itu nilai yang kedua. Jadi hambatan ini berbanding langsung dengan berat sepeda dan penggoes ini ya, ini ya. Jadi memang ini akan makin berat penggoes ya, hambatan gulir roda ini juga semakin besar teman-teman. Jadi kita harus bisa mengatasi hambatan ini untuk mempercepat, suatu kecepatan sepeda ya. Ini bukan percepatan tapi kecepatan teman-teman ya. Suatu keadaan sepeda ini berjalan stabil ya, stabil. Ini terjadi hambatan gulir. Jadi hambatan gulir di roda sepeda ini definisinya adalah hambatan ban sepeda dengan permukaan jalan yang menahan kecepatan putar roda. Jadi pada saat kita bergerak lurus ya dengan kecepatan tertentu, roda ini akan menahan teman-teman ya, menahan gerak gulir ya ke sana ya, gara-gara atau disebabkan oleh ini teman-teman nih, hambatan dari gesekan ya roda dengan permukaan jalan ini. Makin kasar jalan, makin besar hambatannya. Demikian juga makin kasar rodanya, makin besar. Dipengaruhi juga oleh tekanan ban ini. Nah ini terjadi hambatannya teman-teman ya. Hambatan ini terjadi di sini ya. Cuma nanti kita akan konversikan ke asnya teman-teman. Ke asnya di sini. Oke. Nah rumusnya ini nih. Hambatan gulir ini yang terjadi di tengah-tengah di sini ya, bukan di sini ya. Kita konversikan ke tengah-tengah sini ya, yang ada di poros ya. Hambatan gulir adalah setengah mu R ya, dibagi dengan R, dibagi dengan jari-jari sepeda ya, dikali dengan massa daripada ini ya, sepeda dan penggoes. Oke, jadi ini rumusnya ya. Mu R ada koefisien hambatan daripada ini ya, hambatan daripada gulir ya, hambatan gulir, kemudian ini jari-jari sepeda ya, R-nya, dan massa penggoes dan sepeda di sini. Nih seperti ini. Oke. Jadi hambatan gulir ini ya dipengaruhi oleh lebar ban, pola tapak atau kontur ban ya, jenis karet ban dan tekanan ban. Inilah parameter-parameter yang mempengaruhi hambatan ban. Dan kondisi ini juga ya, terus terang ya, ini berdasarkan rumus yang tadi ini ya, itu dipengaruhi oleh ini teman-teman ya, oleh massanya, massa daripada beban ya, masih inersia ini. Jadi nah inilah berat sepeda. Jadi ini hambatan gulir ini ya berbanding langsung dengan berat sepeda dan penggoes ini. Jadi makin berat sepedanya dan penggoesnya ya makin berat hambatan gulir akan makin berat. Jadi terang aja kalau penggoes ya tidak bisa dikutak-kutik ya. Yang harus dikurangi yaitu ya berat sepedanya, berat sepeda dan beban yang lain-lain dibawa oleh sepeda seperti ini. Tadi rumusnya udah teman-teman ya seperti ini ya. Nah kemudian penjelasannya nanti mengenai
lengkapnya nanti ya, di terakhir ya. Oke. Kemudian untuk memperkecil hambatan gulir ya, itu dengan menentukan di sini lebar ban ya menjadi lebih kecil, pola tapaknya menjadi lebih halus dan rata di sini ya. Kemudian jenis karet bannya itu dipilih yang kekerasan sedang. Kemudian tekanan bannya juga ini harus yang sesuai dengan standar. Nah, seperti inilah ya, suatu hambatan gulir yang terjadi oleh suatu keadaan di mana ban ini menempuh jalan ya, yang permukaannya bermacam-macam. Karena dengan ban kasar dan permukaan jalan kasar itu akan mengalami suatu hambatan yang sangat besar. Kemudian, nah ini kembali kepada yang terakhir teman-teman, ini hambatan mekanis ini ya. Hambatan mekanis ini nilainya 23% ini. Hambatan ini berbanding langsung dengan berat beban di komponen ini. Jadi hambatan mekanis ini terjadi dari semua komponen teman-teman ya. Jadi hambatan mekanis ini di komponen sepeda ini ya adalah hambatan di komponen yang berputar. Jadi hub, free hub ya. Di hub, free hub ya. Dan hambatan mekanis di drivetrain, yaitu di rantai, bottom bracket dan pedal yang menahan kecepatan putarannya. Oke, kita uraikan satu-satu di komponennya ya. Pertama itu di komponen di hub ya, hambatan di hub ya, di bearing hub ya, dan hambatan di bearing free hub. Yang kedua adalah hambatan di rantai di sini ya, dan di pulinya juga ini, pulinya di sini terjadi ya. Kemudian ini yang ketiga, hambatan di bottom bracket ini ya. Sebagai mekanisme gerak putar dari chainring atau crank ini yang adanya di bearing bottom bracket. Kemudian yang terakhir itu hambatan di pedal, yaitu di bearing atau bushing yang ada di pedal seperti ini. Nah, jadi rumusnya ini ya adalah suatu momen ya, momen gesek atau hambatan putar ya di komponen yang berputar ini. Jadi momen gesek itu adalah perkalian daripada koefisien gesek ya, koefisien gesek ini, koefisien gesek hambatan bantalan ya, dikali dengan jari-jari bantalan ya, jari-jari bearing, kemudian dikali dengan gaya tekan ke bantalan. Nah ini gaya tekan ke bantalan ini tergantung beban dari tiap-tiap bantalan ya. Yang paling berat ya di sini adanya di bearing dari hub dan free hub di sini. Begitu juga gaya tekan yang ada di bearing bottom bracket yang ada di crank di sini. Itu termasuk yang paling besar ini tekanannya ya, sehingga mempengaruhi momen gesek di komponen yang berputar ini. Oke, ini rumusnya ya. Kemudian hambatannya ini tadi udah saya uraikan ya di semua komponen yang ada di sepeda ini. Kemudian cara memperkecilnya ya adalah dengan cara mengurangi dengan cara menggunakan cartridge bearing. Jadi di setiap komponen ini ya, di setiap komponen ini ya, ini komponen hub free hub ya, di rantai, di bearing, di pulinya, di bottom bracketnya, di pedalnya ini ya. Di crank yang menggunakan bottom bracket ini yang menggunakan bearing ya. Kemudian bearing itu juga harus dilengkapi dengan karet seal supaya bearing itu terjaga dari kotoran yang menyebabkan bearing cepat rusak dan terjadi bearing yang tidak lancar putarannya. Kemudian membersihkan ya dan melumasi bearing ya secara rutin ini. Oke teman-teman, jelas ya. Butir yang ketiga. Nah kita akan berlanjut kepada ini. Prioritas upgrade untuk meningkatkan kecepatan sepeda. Ini teman-teman ya. Nah, inilah yang kita akan jelaskan lebih lengkap apa-apa yang akan kita lakukan ya, yang kita berpedoman pada persen komposisi hambatan. Nah, jadi nilai kita perlihatkan di sini ya, bahwa yang terbesar itu memang hambatan inersia. Kedua hambatan gulir 30% dan ketiga itu hambatan dari komponen yang berputar. Oke, kita uraikan satu-satu ya. Nah, gimana kita mengkonsentrasikan kepada
mengurangi berat frame dan fork, ya, wheelset dan ban ini. Nah inilah ya. Jadi untuk komponen yang statis ya, yang massa statis itu adanya di frame dan fork ini ya, beserta dengan komponen-komponen group set di sini ya, tentunya ya. Inilah yang harus kita kurangi beratnya ini sebagai komponen yang statis ya, yang tidak bergerak ya, yang merupakan beban ini di sini. Yang keduanya adalah di komponen wheelset ini, wheelset dan serta dengan bannya ini. Di sini massa inersia juga di sini akan terjadi ya, karena pada saat sepeda bergerak ini juga akan berputar. Nah dia juga akan berputar akan semakin berat ya. Andai kata massa daripada wheelset dan ban ini juga semakin berat teman-teman. Begitu juga gerak lurus ya daripada sepedanya ya, beserta dengan semuanya ini akan semakin berat ya. Andai kata dia frame dan keseluruhan ini dari massa inersia ini ya, itu makin berat. Jadi kita mengurangi berat wheelset, berat frame dan forknya beserta dengan komponennya. Oke, yang kedua ini gimana kita mengurangi hambatan gulir. Nah ini bobotnya lumayan ini 35% teman-teman ya. Ya nggak tepat berapa persen ya. Pokoknya yang keduanya aja lah ini ya. Jadi kita kadang-kadang lupa ya, kita memperhatikan kepada ini bottom bracket aja ya sini. Bottom bracket nilainya kecil teman-teman, cuma 3,4% ya dari ini sini. Ini sepersepuluhnya nih, bayangkan ini. Hambatan gulir ini yang besar ini. Nah, jadi gimana cara menguranginya? Nah, ini dengan memilih lebar ban yang lebih kecil ini. Yang relatif ya, lebih kecil. Sepeda balap juga lebih kecil ya, sekarang agak lebih besar, tapi menggunakan tekanan yang lebih besar. Sehingga koefisien gesek di permukaannya ini juga makin kecil, ini seperti ini. Jadi oke, sepeda balap memang sekarang memilih ban yang agak lebih besar, tapi bidang sentuh antara ban dengan permukaan jalan ini juga lebih kecil teman-teman ya, lebih kecil karena tekanan bannya ini yang lebih besar ini. Kemudian kita juga harus memilih tapak ban yang lebih halus dan rata. Ini tergantung tapak ban ini akan sesuai dengan medannya. Kita pilih bannya itu harus sesuai dengan medannya. Nanti tapak bannya itu juga akan menyesuaikan teman-teman ya. Kita pilih yang kalau untuk yang all-road ya, yang untuk touring lah ya. Yang tengah-tengahnya ya agak halus ya, dengan alur-alur yang halus ya. Cuman ini agak rata gitu ya. Jangan terlalu banyak itu pola tapaknya yang agak halus. Nah ini akan mengurangi hambatan. Nah kemudian jenis karet ban juga ini. Karet ban ini juga menentukan hambatan ya. Makin keras karet, makin kecil hambatannya, makin lunak karet, makin besar hambatannya. Tapi kita menengahi teman-teman. Karena karet yang keras itu cepat tergelincir gitu loh. Dan bahaya gitu. Harus kita mendapatkan juga daya cengkeraman dari karet yang antara lunak dan keras gitu loh, sedang-sedang ya. Sehingga optimalisasi dari penghambatan itu akan kita peroleh sekecil mungkin tanpa mengurangi keamanan dengan daya cengkeraman ban yang bagus. Kemudian kita harus memompa tekanan ban ini sesuai standar. Tekanan ban standar ini akan kita peroleh di tabel teman-teman. Nah dengan tekanan ban yang standar ini kita akan memperoleh suatu hambatan yang kecil dan daya suspensi ban juga yang nyaman sehingga kita tidak terguncang-guncang ya, terlalu keras pada saat jalan itu kasar. Seperti itulah ya yang akan kita peroleh. Kemudian yang ketiga, terhadap hambatan komponen yang berputar. Nah ini ya, jadi kita harus memilih pengurangan daripada hambatan yang ada di rantai dan puli ini. Ini cukup besar teman-teman nih daripada daripada komponen yang menggunakan bearing ini. Yang akan menggunakan bearing ini saat terkomposisi ini tidak terlalu jauh presentasi hambatannya.
antara bottom bracket 3,4, hub dan free hub ini, bottom bracket ini ya, 3,4, hub dan free hub ini 3,3, dan pedal juga di sini ya hambatannya ini 2,5. Jadi harus kita perhatikan ini dengan memilih rantai yang bagus gitu loh. Sedangkan dari rantai ini terhadap puli RD juga di sini rantai ini lebih dari 70% teman-teman dibandingkan komposisi keseluruhan ini gitu loh. Dari keseluruhan ini ya. Jadi inilah pentingnya kita memperhatikan rantai supaya hambatan dari rantai ini mengecil gitu loh. Nah, kita juga penting untuk membersihkan dan melumasi rantai. Nah ini deh. Jadi teman-teman yang menginikan bottom bracket dengan bottom bracket yang mahal, dengan yang bearing ini sebenarnya ya lebih baik mengkonsentrasikan untuk membeli rantai yang mahal, yang bagus, yang stainless steel gitu, sehingga hambatannya ya berkurang karena nilainya itu besar teman-teman. Oke, jadi cara memperkecil hambatan mekanis ini seluruh komponen ya. Ini ya bottom bracket, free hub, dan pedal ini ya harus menggunakan cartridge bearing ya. Kalau cartridge bearing istilahnya bearing, dan cage bearing itu istilahnya gotri istilahnya dah. Oke, jadi harus menggunakan bearing dari semua komponen ini. Kemudian bearing dilengkapi juga dengan seal karet, dengan karet seal supaya terhindar dari kotoran ya, sehingga yang menyebabkan bearing itu jadi kurang lancar putarannya dan cepat rusak. Kemudian juga kita harus rutin membersihkan dan melumasi bearing agar bearing selalu luncur teman-teman. Oke teman-teman, saya kira cukup ini ya, jelas ya tahapan-tahapan yang akan kita prioritaskan untuk mengupgrade atau memilih komponen atau ya komponen sepeda, dianggap komponen sepeda ini semua ya, sehingga kita mengetahui berdasarkan kondisi yang sebenarnya dari komposisi hambatannya ini, yang jelas-jelas tujuannya untuk mempercepat sepeda ya, mempercepat sepeda gerakannya ini. Nah kita akan mendapat kecepatan sepeda ini ya dengan goesan ini yang ringan. Nah oke. Saya kira cukup di sini presentasinya. Kita kembali ke penutup. Kembali lagi di sini Dhani Kuswara. Tadi telah saya sampaikan paparan materi presentasi mengenai hambatan internal sepeda ya, yang begitu penting ya. Saya kira penting ya untuk kita ketahui. Jadi saya harapkan teman-teman memiliki wawasan yang teknis, terutama teknis ya, yang pas ya, yang tidak mereka-reka, sehingga kita tahu persis apa yang kita perlu lakukan, ataupun walaupun tidak kita lakukan, kita mengetahui lah ya, mengetahui mengenai persen komposisi dari hambatan internal sepeda. Tentunya ini tidak terlepas juga dari pengetahuan fisika dan dinamika teknik ya, yang sangat mendasar ya. Ini yang saya kira yang bidang-bidang yang sosial juga, yang ini juga dengan paparan yang telah saya sampaikan tadi cukup jelas dan sangat sederhana, ada rangkumannya, walaupun di situ juga ada formula-formula untuk menggambarkan bahwa ini loh acuannya yang menjadi pengaruh, yang berpengaruh kepada hambatan internal sepeda. Oke teman-teman, saya kira segitu aja paparan saya pada paparan atau video saya pada kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa berbahagia dalam bersepeda dan tetap sehat dengan rutin bersepeda. Tapi saya ingatkan kembali, hati-hati bersepeda untuk mematuhi aturan lalu lintas dan waspada selalu, terutama pegoes yang bersepeda di jalan raya, karena sudah banyak kejadian yang sangat memprihatinkan teman-teman kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.